Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di podcast NTB News. Ya, tentunya NTB News ini menawarkan narasi-narasi perubahan, narasi-narasi yang mencerahkan gitu. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah hadir salah satu intelektual muda yang tentunya sudah disurvei oleh NTB News. Beliau ini merupakan inspirator muda gitu ya. Setelah dilakukan riset oleh NTB News, beliau ini juga mendapatkan penghargaan doktornya. Doktor itu di usia yang sangat muda sekali gitu ya. Baik, pada kesempatan ini kita akan ngobrol banyak hal tentang pemuda dan masa depan anak muda ke depannya gitu. Pada kesempatan ini kita sapa dulu abang kita. Selamat datang di podcast NTB News, Bang. Abang dokter gitu ya. Ini mudah-mudahan menginspirasi anak-anak muda kita gitu ya. Mudah-mudahan generasi-generasi Bima itu terus tumbuh dengan intelektual yang sehingga nanti bisa membawa arah perubahan yang baik lah gitu. Beliau ini alumni Makassar ya. Jadi S1 di Makassar ya Bang ya. S1 di Makassar, S2 di Yogyakarta, dan S3-nya di UIN Syarif Hidayatullah dan filsafat ya Bang ya, pemikir Islam gitu ya. Nah, ini menarik karena kita ini pembahasannya soal anak muda gitu ya. Beliau juga masih sangat muda dan prestasinya yang membanggakan adalah beliau dapat gelar S3 doktor itu di usia 29 tahun ya Bang. Alhamdulillah. Oke, baik. Langsung saja kita bincang soal pemuda gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Abang tentang seperti apa sih pemuda itu gitu ya? Oke, baik. Terima kasih Bang Bahr. Terima kasih kawan-kawan NTB News ya. Baik, saya melihat bahwa saya memaknai pemuda ini secara komprehensif lah. Ada yang mengatakan secara kuantitas gitu ya. Ada yang mengatakan secara kuantitas itu adalah umur gitu kan. Baik itu dari umur 18 tahun masuk ke pemuda, lalu kemudian sampai umur 40 tahun kira-kira gitu. Tetapi ada juga yang secara kualitas, walaupun misalnya umur sudah tua gitu, di atas 40 tahun, misalnya 50 tahun, 60 tahun, tetapi semangatnya muda gitu. Semangatnya muda ya. Ya. Nah, ini kan saya melihat bahwa apalagi misalnya di lingkungan kita gitu. Saya masih umur 30-an gitu kan. Bang Air ya seumuran lah kira-kira gitu kan. Beda-beda tipis lah. Nah, belum secara kuantitas ya lumayan matang gitu. Dianggap matang itu katanya umur 30 sampai 35 tahun. 40 tahun itu mungkin sudah sangat matang. Sudah akhir daripada dianggap umur muda. Tapi bahwa tidak dengan semangat. Kadang kita melihat bahwa semangat ini walaupun umur 50 tahun, 60 tahun sangat berapi-api. Kita melihat Bung Karno lah gitu. Yeah. Bung Karno dianggap sebagai sebagai salah satu gerbong anak muda yang dikatakan bahwa sebagai pencerah lah gitu, di Republik ini, sehingga dia mengatakan mungkin sesuai dengan risetnya gitu, dia mengatakan beri aku 10 pemuda akan guncangkan dunia. Nah, Bung Karno tidak hanya sekedar mengatakan demikian, tetapi dia sudah melalui proses-proses itu, bahwa anak muda itu penting di dalam berurusan berbangsa dan bernegara. Apatah lagi dalam berurusan hidup di lingkungan saat ini. Nah, anak muda itu berperan penting untuk membangun satu daerah, lingkungan, bahkan bangsa. Nah, jika memang kita melihat bahwa seperti apa sih anak muda itu gitu, apa makna daripada anak muda itu? Konteks ini saya melihat bahwa dalam pikiran saya, anak muda itu kita bicara dalam kuantitas, oke, misalnya bicara dengan umur, tetapi secara kualitas bahwa anak muda harus memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Iya.
Oke, baik ya. Anak muda ini tentu harus memberikan hal-hal baik lah ya gitu ya. Hal-hal yang positif lah. Hal-hal yang positif Iya. yang paling pentingnya. Ngobrol soal itu ya Bang ya. Ada banyak riset atau yang nanti 2045 itu kita akan mendapatkan hadiah yang namanya bonus demografi gitu ya. Ini barangkali mungkin masih sangat sedikit orang memahami apa sih sesungguhnya bonus demografi itu kan begitu ya. Nah maka perlu kemudian kita membuka karena kan satu sisi kita dihadapi dengan bonus demografi, di sisi lain kita saat ini itu dihadapi dengan kekuatan global yang seakan-akan mencoba untuk apa ya menggagalkan harapan itu, harapan bonus demografi itu Bang gitu ya. Nah kira-kira seperti apa Abang melihat nanti itu kita mempersiapkan generasi kita ini, anak-anak muda itu 2045 gitu ya. Baik, saya melihat bahwa 2045 itu kan sebagai master plan Indonesia, di mana bahwa di 2045 itulah kematangan di mana bahwa anak muda itu akan mencapai puncaknya kira-kira. Harapan Indonesia di tahun 2045 itu bertepatan dengan 100 tahun umurnya Indonesia. Umur kemerdekaan Indonesia ya. Hari ini kan sudah 70 lebih tahun. 70 ya. Jadi sekitar 25 tahun sampai 30 tahun ke depan bahwa Indonesia akan mencapai masa produktif ya Bang. Masa produktif. Golden age itu. Golden age. Tetapi kita melihat bahwa di era bonus demografi ini, saya melihat bahwa ada banyak anomali yang kemudian tumbuh di lingkungan kita sebagai anak muda. Kita mencoba untuk melihat beberapa kasus gitu di Republik ini, yang dikatakan anak muda itu sebagai agen of change gitu. Walaupun misalnya di kampus-kampus jargon ini selalu kemudian digaungkan gitu. Saya yakin bahwa di kampus-kampus juga anak muda gitu, anak muda. Tetapi bahwa di ruang lingkup kita, anak muda ini juga memiliki tanggung jawab besar gitu untuk membawa Indonesia di 2045 ya. Nah, kriteria yang kemudian kenapa misalnya Indonesia memiliki harapan di 2045 itu berada pada kita sebagai anak muda, mungkin juga bukan kita lagi nantinya. Mungkin adik-adik kita, mungkin anak-anak kita gitu ya. Kita coba untuk kemudian kembali bahwa seandainya bahwa kita hari ini untuk mempersiapkan 2045 itu, anak-anak kita misalnya kita mendidik anak-anak kita yang bukan pada ruangnya gitu kan, dan pada akhirnya anak-anak kita tidak lagi berguna gitu kira-kira gitu. Nah, tetapi saya harus garis bawahi bahwa generasi itu memang harus dipersiapkan dari awal. Dari awal ya. Mungkin dari SD, SMP, bahkan mungkin di SMA. Bukan hanya sekedar kematangan pikirannya, tetapi kematangan spiritualitasnya. Ya. Ini kan sebagai salah satu inspirator, Abang juga kan sudah menempuh jalur pendidikan yang cukup tinggi lah gitu ya. Sudah selesai S3 gitu ya. Seberapa pentingkah gitu ya dengan kita melihat harapan di 2045 itu bonus demografi, lalu kemudian di tengah pengaruh globalisasi yang begitu dahsyat di lingkungan kita gitu ya, khususnya misalnya kita lihat di NTB gitu ya, indeks sumber daya di Nusa Tenggara Barat itu ya masih sangat rendah gitu ya. Seberapa penting Abang melihat bahwa anak-anak muda ini penting mengenyam pendidikan gitu ya, sampai ke tingkat syukur-syukur magister ya, syukur-syukur doktor lah gitu ya, sampai doktor dan mendapat gelar profesor kan gitu ya Bang. Seberapa penting itu Bang? Saya melihat memang bagi saya gitu, kalau misalnya ada pertanyaan seberapa penting gitu, bagi saya sangat penting, bahkan penting sekali. Satu sisi ini sudah pernah dibahas di beberapa waktu lalu. Nah, di beberapa seminar pun juga saya pernah menyampaikan itu gitu. Dan itu juga terjadi gitu di lingkungan kita. Hari ini mungkin di orang-orang tua kita di Bima misalnya gitu kan,
tidak terlalu banyak yang mengenyam pendidikan tinggi. Ya. Tapi anak-anaknya dari S2, sarjana itu mungkin hampir keseluruhan deh gitu. S2, S3 gitu. Hari ini kita masih berada dalam ruang-ruang akademik gitu, memperjuangkan ilmu pengetahuan. Nah, itu artinya bahwa pendidikan itu sangat penting dan bahkan mungkin sangat urgent di dalam kehidupan kita. Nah, dulu saya coba untuk memetakan gitu. Memetakan. Sebelum di tahun 2019 atau 2020 gitu. Dulu masih apa namanya? Antara pertarungan gitu, pertarungan politik di pilkada itu antara, mohon maaf, waktu itu kalau nggak salah Haji Syafru Adi gitu ya, dengan Dinda Dahlan gitu. Nah, di waktu itu banyak teman-teman, bahkan saya pun juga kemudian berkontribusi memberikan pikiran di salah satu paslon waktu itu gitu. Saya ngobrol waktu itu bilang, jika memang kita ingin membawa Bima ini pada perubahan gitu, itu harus dipersiapkan gitu dari anak mudanya. Sekarang mungkin kita melihat anak muda itu bukan hanya sekedar hanya sekedar lihat umurnya toh gitu. Ya ngapain sih dianggap bahwa ya ini anak umur 19 tahun 20 tahun gitu ya. Dianggap nggak berguna mungkin di hadapan kita. Tetapi bahwa coba melihat 5 tahun ke depan pilkada lagi misalnya gitu. Pilkada kan mereka udah sarjana. Nah, kita melihat bahwa saya sampaikan itu, anak muda itu tidak hanya sekedar bahwa memberikan pikirannya, tetapi punya sumbangsi besar, termasuk bahwa ilmu pengetahuannya. Nah, saya mencoba untuk memetakan di masa itu, kalau seandainya bahwa orang-orang kaya kira-kira gini, statistiknya kira-kira, misalnya nih, PNS lah, mohon maaf misalnya, PNS ada 10 orang aja, 10 orang. Lalu kemudian berkontribusi setiap masing-masing orang per bulan nih. Mereka pasti punya gaji kan? Punya gaji per bulan. Per bulan itu minimal 100.000. Berarti udah 1 juta ngumpulin. 1 juta. Sekolahin. Kalau misalnya kita melihat bahwa ada kriteria pasti yang kemudian kita susun. Harus seleksi. Yang kemudian untuk anak ini kira-kira gitu. Nah, kalau misalnya 100 orang menyekolahkan masing-masing 10 orang menyekolahkan 1 orang sampai sarjana, maka berapa banyak gitu kan anak-anak kita, anak-anak muda kita gitu, adik-adik kita yang mungkin tidak mampu itu kemudian mengenyam pendidikan sampai sarjana. Syukur-syukur S2 dan S3 gitu. Kira-kira gitu. Oke, baik Bang. Saat ini kan setelah kita membaca ya situasi dan keadaan itu, di mana ada banyak kekhawatiran gitu ya terhadap kepemimpinan kaum muda gitu ya. Anak-anak muda ini saat ini kan baik itu di legislatif maupun di eksekutif gitu ya. Bahkan ada juga yang jadi menteri gitu ya. Ini kan diisi oleh anak-anak muda. Tetapi di satu sisi masih ada kekhawatiran terhadap kepemimpinan kaum muda gitu ya. Nah, bagaimana Abang menyikapi kekhawatiran itu? Padahal kan kita lihat kan anak-anak muda ini kan tentu melalui proses yang juga panjang, baik itu secara akademik, pengalaman kan begitu ya. Bagaimana Abang melihat itu, ada kekhawatiran itu? Mungkin kekhawatiran pada anak muda tentu saja ada ya. Melihat bahwa kematangan umur juga penting. Sebagian orang mengatakan bahwa kematangan umur itu penting. Yang kedua bahwa kematangan ilmu pengetahuan. Ini yang sangat penting. Bagi saya melihat bahwa kedua-duanya harus ada pada setiap diri kita. Kematangan umur untuk mencapai berpikir yang rasional. Kematangan ilmu pengetahuan memang harus berpendidikan yang tinggi. Minimal gitu. Minimal S1, S2. Syukur-syukur S3. Yang dianggap bahwa sebagai batu loncatan untuk ilmu pengetahuan, ilmuwan gitu. Nah, saya melihat bahwa di beberapa daerah ini kan banyak lah, yaitu anak-anak muda masuk dalam arena-arena parlemen gitu kan, baik itu di legislatif gitu, maupun eksekutif. Hari ini kita melihat ada beberapa anak muda yang muncul sebagai calon legislatif di beberapa daerah, termasuk bahwa di Bima sendiri. Di Bima ya. Kita melihat itu, kita apresiasi itu. Ya mungkin bahwa sebagai bentuk bahwa representasi anak muda untuk saat ini.
saya melihat, saya sangat optimis gitu bahwa suatu saat harusnya memang para senior-senior kita sebelumnya harus memberikan kepada kita. Umur di atas 25 tahun sampai 30 tahun kita hari ini itu sudah sangat matang untuk memimpin baik itu legislatif maupun di eksekutif. Iya. Ketika misalnya kita menyoroti beberapa hal termasuk mungkin Gibran gitu Gibran ya. Gibran Itu yang lagi hangat itu, lagi Bang. hangat itu. Ya mungkin iya fine-fine aja gitu. Kira-kira gitu. Oke, baik. Berarti ya tentu tidak ada persoalan ya. Justru harus kita kasih ruang pada anak-anak muda karena kita membaca juga kan banyak figur-figur muda yang melakukan gerakan-gerakan revolusi gitu ya. Misalnya kalau tokoh-tokoh Islam misalnya kita sebut misalnya ya Muhammad Al-Fatih gitu ya, bagaimana merobohkan Konstantinopel kan gitu ya. Di usia 22 tahun kan begitu. Jadi peran anak muda ini tentu menjadi salah satu apresiasi ya Bang ya gitu. Selain itu Bang gitu ya, tadi kan kita singgung juga kan anak-anak muda ini juga kan perlu dibekali dengan pengetahuan gitu ya, ilmu pengalaman gitu ya. Itu sangat penting. Jadi apa namanya kita lihat NTB sendiri ya Bang ya. NTB sendiri itu apa namanya di Nusa Tenggara Barat ada salah satu program yang menarik gitu ya. Programnya Zulkifli Mansah gitu ya di periode pertama ini. Ya, beliau melakukan apa namanya dia mengirim anak-anak muda kita di berbagai negara itu beasiswa aktivis namanya gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Abang sendiri sebagai orang yang akademisi ya gitu ya. Bagaimana Abang melihat program itu gitu ya? Baik. Jangka panjangnya lah gitu Bang. Saya melihat bahwa program Bang Zul itu ini yang diharapkan oleh kita semua dan itu sudah dilakukan Bang Zul sesuai dengan harapan secara pribadi ya, saya pribadi sesuai dengan harapan saya. Karena begini, saya lanjut tadi ya, misalnya kenapa saya katakan jika memang ada, kalau misalnya membangun nih indeks manusia kita di daerah NTB khususnya apa namanya Bima misalnya ya, keseluruhan lah NTB. Kenapa saya katakan tadi jika memang ada 10 orang yang apa namanya punya gaji di atas lah kira-kira gitu, di atas UMR atau di atas sekitar 3-4 jutaan minimal gitu. Ya mungkin dalam hal ini saya katakan PNS lah kira-kira. PNS ya misalnya. Yang punya gaji, yang punya pendapatan tiap bulan yang khusus itu. Jika memang mereka ini mampu untuk kemudian menyekolahkan satu orang dalam satu orang gitu dalam satu kelompok 10 orang misalnya gitu kan, harusnya memang ada program begitu. Itu dalam pikiran saya. Misalnya Pemda ngumpulin PNS gitu kan, cari orang yang tidak mampu, anak-anak sekolah yang punya girohnya, yang punya semangatnya tinggi gitu, belajar yang kuat gitu kan. Dalam hal ini saya juga kemudian melihat bahwa harus punya kriteria tersendiri, termasuk mungkin rajin sholat dan secara apa namanya ukhrawinya lah gitu, spiritualnya lah ya. Nah, ketika misalnya ada 10 orang gitu kan, yang orang-orang dermawan ini menyekolahkan satu orang, berapa ratus bahkan berapa ribu orang yang PNS di daerah Bima khususnya, belum lagi NTB keseluruhan. Nah, artinya bahwa kita akan memanen setiap dalam satu dekade 4 tahun itu ya, dalam program sarjana misalnya, ini ilmuwan-ilmuwan baru mau diarahkan kemana misalnya gitu. Tetapi minimal bahwa kita harus punya itikat baik gitu. Nah sekarang kan nganggur tuh PNS-PNS yang ada di Bima dan bahkan di NTB. Taruhlah misalnya ini oleh Pemda misalnya, yang PNS yang ada gitu kan, satu kelompok 10 orang, sekolahin satu orang. Dalam sebulan itu kan minimal 100.000. Saya yakin bahwa tidak meruntuhkan atau misalnya tidak mengurangi pendapatan mereka lah gitu. Mereka lah ya. Kalau dalam konteks agama itu ya makin kita keluarkan harta kita ya makin bertambah gitu kan, akan diberikan Tuhan. Dan ini adalah cara berpikir yang tidak dibangun oleh Pemda yang ada di daerah-daerah kita. Oke, baik. Sebelumnya ya, Bang. Saya akan nyambung dengan Bang Zul. Bang Zul misalnya harapan kita semua hal yang demikian seperti Bang Zul sampaikan itu dan lakukan hari ini. Bahkan mungkin
saya melihat ada puluhan bahkan ratusan, sudah ratusan Sudah ratusan. program Bang Zul ini menyekolahkan dengan uang kita gitu. Taruh misalnya kayak Bang Anies yang mengatakan ini adalah uang rakyat Jakarta, rakyat, kembali kepada Kembali rakyat kepada Jakarta. rakyat, ya. Bang Zul sudah melakukan itu gitu. Ini uang rakyat NTB dan itu sebagai bentuk apresiasi Bang Zul sebagai pemerintah gitu kan, sebagai gubernur NTB, maka dia sekolahkan dengan duit rakyat itu. Dan saya yakin bahwa ini adalah satu batu loncatan yang sungguh luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi yang dalam hal ini adalah Bang Zul. Dan pikiran-pikiran Bang Zul itu adalah saya rasa bahkan dibukukan ya waktu itu ya. Dibukukan ya. Pikiran-pikiran Bang Zul. Saya rasa bahwa ini adalah keinginan kita bersama, walaupun memang kita nggak dapat nih. Betul. Tapi pikiran saya gitu kan, bahwa walaupun kita dapat, ada yang lebih mungkin ya, yang lebih di atas kita kira-kira gitu, kemampuannya, pikirannya, ya memang perlu mendapatkan itu. Oke. Kira-kira Ya, gitu. baik. Berarti betapa pentingnya lah ya Bang ya. Tidak hanya soal menarik atau tidaknya program Bang Zul kan begitu ya, tetapi sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Bang Zul ini adalah bagian daripada investasi gitu ya. Kalau saya mengutip dari bukunya beliau itu, dia selalu dia gembar-gemborkan bahwa pendidikan itu adalah investasi masa depan. Betul. Jadi kita menabung gitu ya. Betul. Artinya di dalam mempersiapkan sumber daya manusia juga, kita melakukan gerakan-gerakan yang ini juga untuk mempersiapkan itu. Salah satunya di dunia pendidikan itu, Bang. Ya, terakhir mungkin Bang ya, sebagai closing gitu ya. Kita lihat Bima ini ya kembali ke Bima gitu ya. NTB bagian ujung gitu ya, ujung timur. Kita lihat kan sumber daya yang dimiliki oleh Bima ini sangat luar biasa. Bahkan tidak hanya di Jakarta, bahkan di seluruh penjuru Nusantara ini ada toko-toko Bima. Dan tingkat pendidikannya, kemampuannya, keberaniannya itu di atas rata-rata gitu loh. Tetapi kalau kemudian kita lihat daerah kita Bima, ya barangkali mungkin Abang bisa melihat sendiri. Artinya kan informasi-informasi publik yang kita lihat itu hanya informasi-informasi negatif gitu ya. Misalnya kasus pemanah dan lain sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana itu Abang melihat sebagai closing lah kita ini supaya kemudian bahwa pendidikan SDM Bima ini supaya bisa diperbaiki ke depannya gitu. Betul. Kalau saya melihat bahwa kita ini kan lahir dari petani dan nelayan. Betul. Walaupun misalnya di sana ada sebagian orang tua yang mungkin PNS gitu kan, di Pemda dan seterusnya, dan ujung-ujungnya pun juga kemudian lari ke sawah misalnya, atau misalnya ke laut, artinya menjadi petani atau menjadi nelayan. Artinya leluhur kita petani dan nelayan. Kita ingat betul bahwa perjuangan mereka sangat luar biasa untuk menyekolahkan kita. Artinya bahwa mereka punya keinginan jangan sampai kita ikut mereka gitu. Nah, sekarang mereka sudah menyekolahkan kita. Nah, begitu pentingnya dalam pandangan orang tua kita yang mungkin ya dalam tanda kutip tidak sekolah, tidak tahu pendidikan, tetapi mereka bisa menyekolahkan kita sampai detik ini. Itu sangat penting dalam pikiran orang tua kita hari ini, begitu penting pendidikan. Tetapi sangat ironisnya begitu misalnya kita melihat realita yang terjadi yang ada di Bima, bagaimana perang ya untuk saat ini mungkin beberapa waktu lalu itu 2-3 hari yang lalu ada di beberapa desa. Ada 2 desa gitu. 2 desa. Di Kecamatan Wiral gitu. Saya tidak sebutkan desanya gitu. Ini kan perang ini. Perang. Ya hanya sepele. Nah, tanyaannya bahwa apa yang salah? Apakah pendidikan atau tidak? Padahal mereka ini juga berada dalam dunia pendidikan juga. Nah, dalam hal ini saya mengutip Imam Al-Ghazali, kecerdasan itu tidak hanya sekedar kecerdasan IQ. Tetapi kecerdasan emosional. Juga kecerdasan spiritual. Inilah pentingnya kita memahami konsep keduniawian atau dan keukhrawian. Kita adalah sebagai hamba bukan raja gitu. Betul. Suatu saat bahwa kita akan meninggal gitu. Kita harus sadar itu. Kita sebagai hamba, ya hamba ini satu-satunya yang dilakukan oleh hamba hanya ibadah. Hanya ibadah kepada Tuhannya. Nah, inilah yang kemudian menurut saya gitu ya. Pendidikan keukhrawian inilah yang kemudian menurut saya ini saya gitu,
yang kemudian kurang di tengah-tengah anak muda yang ada di Bima. Oh. Sehingga kemudian muncullah sisi-sisi negatif. Sisi Bagaimana negatif, ya. kemudian mereka saling bunuh-bunuhan, panah-panahannya, bahkan ini tidak jelas ini arahnya kemana. Siapa yang dipanah itu? Bahkan itu terjadi di beberapa waktu lalu. Bahkan mungkin itu tidak hanya sekedar Bima ya. Ya. Di Lombok, Di Lombok waktu juga, lalu, ya. kan. Di beberapa waktu lalu ada beberapa desa yang saling bentrok. Ini pertanyaannya, padahal kita ini semua berpendidikan. Ya. Gitu. Oke, baik Bang. Artinya cukup menarik sebenarnya diskusi kita pada episode kali ini gitu ya. Tetapi kita tentu ada beberapa poin besar yang saya bisa garis bawahi dan teman-teman sahabat NTB News juga bisa catat ini sebagai pelajaran gitu ya untuk kita, bahwa di dalam kemudian kita bicara tentang pemuda atau mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas gitu ya, pendidikan itu menjadi salah satu hal yang sangat penting sekali gitu ya, seperti yang juga sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita gitu ya. Artinya kan akses pendidikan ini sudah sangat luar biasa Bang ya, tinggal dimaksimalkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga soal pelajaran akhlak, pelajaran spiritual itu juga sangat penting Bang gitu ya. Betul. Karena ada dalam salah satu syair itu ya yang mengatakan bahwa akan baik suatu daerah itu apabila baik akhlaknya, kan begitu ya. Akan ada banyak keberkahan gitu yang terjadi ketika suatu daerah itu memiliki akhlak yang baik, generasi-generasi yang baik. Kita cukup optimis lah ke depannya gitu. Ya, mungkin itu Bang. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya hadir di NTB News. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk untuk anak-anak muda kita atau semua masyarakat NTB lah. Nah, terakhir mungkin Bang, kira-kira harapannya untuk podcast NTB News ini seperti apa? Harapannya Bang? Iya, harapan saya bahwa podcast news ini adalah suatu saat podcast news akan menjadi media rasional. Rasional ya. Media di mana bahwa yang mencerahkan. Gitu. Di mana hari ini di tengah-tengah di tengah-tengah di media yang mungkin menurut saya bahwa banyak hal tanda kutip nih, hal yang vulgar dan seterusnya. Tetapi media news, doa kita bersama menjadi besar. Amin, Semoga amin. menjadi besar dan akan terus menyuarakan kebenaran, menyuarakan pikiran-pikiran yang rasional. Oke. Terima kasih. Ya, baik. Itulah pesan-pesan beliau dan mudah-mudahan ini akan NTB News selalu menawarkan informasi-informasi dan pencerahan, perubahan gitu ya. Untuk kebaikan umat tentunya Bang. Betul. Ya. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan Bang sudah mampir di NTB News. Terima kasih. Ya, kurang dan lebihnya kami seluruh kru yang bertugas di NTB News mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan kita di lain waktu dan kesempatan kita jumpa lagi. Jangan lupa komen, like dan subscribe di channel kami ya, NTB News. Terima kasih. Fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.